Yo, halo teman-teman semua, gimana kabar kalian nih? Semoga tetap baik-baik aja ya selama ini. Wah, udah lama banget nih kita nggak bahas tentang urban legend yang ada di Indonesia ya. Di video kali ini aku pengen bahas urban legend lagi, sekalian masukin ke list urgent kita yang udah lama banget ya kita nggak bahas. Nah, pada urgent kali ini aku bakalan bahas urban legend yang sangat-sangat terkenal ya, yang berasal dari kota Surabaya. Kalian pasti udah bisa nebak dong urban legend yang sangat terkenal di daerah Surabaya ini. Rumah Hantu Darmo. Siapa sih yang nggak tahu rumah hantu ini? Rumah ini sempat viral pada masanya ya. Nah, sebelum ke videonya, aku pengen minta tolong ke kalian buat klik tombol subscribe channel aku. Karena subscribe dari kalian sangat-sangat berharga buat perkembangan channel aku. Kalau udah langsung aja ke pembahasannya. Rumah Hantu Darmo. Rumah ini berlokasi di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur. Menurut cerita, rumah yang sangat luas dan megah ini dulunya ditinggali oleh sekeluarga yang sangat kaya raya. Tapi keluarga ini meninggal secara misterius dan sampai sekarang pun kita nggak tahu si keluarga ini meninggalnya dikarenakan hal spesifik apa. Ada suatu cerita mengenai keluarga penghuni rumah Darmo ini. Nah, keluarga itu dulunya adalah pelaku suatu pesugihan. Pesugihannya ini syaratnya itu adalah tumbal nyawa manusia. Suatu hari, keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal nyawa manusia. Nah, tumbalnya ini katanya diganti sama tumbal nyawa hewan. Keputusan itu sangat-sangat fatal ya bagi mereka. Dan saat itu kejanggalan-kejanggalan atau kesialan itu mulai terjadi. Suatu hari saat keluarga itu melakukan perjalanan dengan kapal laut, mereka mengalami kecelakaan. Kapal yang mereka tumpangi ini tenggelam secara misterius. Bahkan kabarnya kapal tersebut belum ditemukan sampai sekarang. Sementara itu ada dua anggota keluarga yang nggak ikut dalam perjalanan itu. Keduanya sempat tinggal beberapa bulan di rumah hantu Darmo ini. Dan ada dalam versi lainnya nih, dua orang yang tidak ikut waktu perjalanan itu setiap malam, katanya setiap malam Jumat Kliwon itu suka memberikan kayak sesajen gitulah ya. Orang ini perempuan ya. Nah, si perempuannya ini nggak pernah turun dari mobil. Si perempuan ini hanya memberi tugas kepada petugas keamanan buat nabur bunga di kawasan rumah Darmo ini. Beberapa orang meyakini bahwa perempuan itu merupakan sang pewaris rumah atau bisa dibilang anaknya lah ya. Rumah itu sempat disewa oleh sebuah keluarga. Nah, suatu hari sekelompok penjahat merampok dan membunuh seluruh anggota keluarga yang sempat tinggal di rumah hantu Darmo ini. Suatu hari sekelompok penjahat itu datang ke keluarga ini. Nah, si penjahat ini ngerampok dan membunuh seluruh anggota keluarga ini dengan sangat-sangat sadis. Nah, beberapa orang bilang bahwa pembunuhan ini adalah kayak kutukan lah buat orang yang tinggal di rumah hantu Darmo ini. Dan kalau misalnya disambungin sama pesugihan tadi, mungkin ini adalah gantinya tumbal yang keluarga sebelumnya itu gak bisa laksanakan. Pada tahun 1997, nah rumah mewah yang sangat-sangat luas dan gak ada penghuninya ini ludes terbakar tanpa penyebabnya. Semenjak kejadian itu banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang bermunculan dari rumah ini. Berdasarkan saksi warga yang tinggal di dekat rumah itu, mereka itu mengaku seringkali melihat sosok gaib yang ada di sekitaran rumah ini. Ada yang bilang pernah melihat sosok tinggi besar yang didampingi oleh seorang atau sesosok harimau. Ada juga yang mengaku dia itu kayak dititipin seorang bayi lah sama orang yang tiba-tiba keluar dari rumah itu. Nah, otomatis si orang yang dititipin ini langsung lari lah karena dia langsung mikir, anjir, ini orang dari dalam mungkin ya. Rumahnya yang udah benar-benar cuman puing-puing doang, tiba-tiba ada orang dari dalam nitipin anak, siapa yang gak takut coba. Jadi si warga ini langsung lari ninggalin si orang ini. Nah, semakin kesini rumah Darmo ini udah kayak tempat wisata horor ya. Setiap hari pasti ada aja orang yang datang ke rumah ini. Dan ada juga beberapa orang goblok yang datang ke sini buat hal-hal mesum ya. Atau bahkan katanya aku dengar-dengar juga ada yang melakukan pesugihan juga.
Akhirnya Satpol PP di sini menutup tempat wisata horor Rumah Hantu Darmo ini. Nah, mungkin itu aja lah ya buat pembahasan urgent kali ini. Apa di sini ada orang Surabaya yang udah pernah masuk ke Rumah Hantu Darmo ini? Kalau udah, coba komen di bawah ya. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku sampai habis, dan makasih juga buat kalian yang udah subscribe channel aku dan setia nontonin video-video aku. Nah, aku ada rencana nih kalau misalnya udah nyentuh 1000 subscriber, aku pengen ngadain syukuran kecil-kecilan lah, giveaway gitu. Setuju nggak? Nah, kalau misalnya setuju, coba nih kalian bantu aku lah buat cepet naikin subscriber aku ke 1000 subscriber. Kalau bisa lebih lah ya. Makasih banyak lah buat kalian semua. See you next video. Oh iya, kalau misalnya kalian pengen request atau ya minta aku harus bahas apa, komen aja ya di bawah. Jangan malu-malu. Komen aja lah. Kalian mau komen apa, gak usah malu-malu, komen aja. Nanti aku baca dan aku bakalan bales. Bye-bye. Peace.